Kalau kita berbicara tentang kewirausahaan digital, tak jauh dari modernisasi global. Artinya, modernisasi besar-besaran khususnya di teknologi maupun ilmu pengetahuan yang cakupannya lebih luas. Modernisasi teknologi dan ilmu pengetahuan, outputnya seperti halnya kewirausahaan digital. Kewirausahaan digital sendiri menghadirkan berbagai macam dampak positif seperti kemudahan, kecepatan maupun efisiensi dalam berbisnis sendiri, khususnya bagi para pengusaha maupun konsumen. Kewirausahaan digital memiliki beberapa pengaruh ataupun dampak positif seperti halnya membuka inovasi bagi para pengusaha maupun konsumen. Artinya membuat inovasi baru seperti halnya pengusaha yang awalnya mereka membutuhkan lahan untuk mendirikan sebuah toko ataupun sebuah usaha. Sekarang dengan hadirnya era digitalisasi, khususnya kewirausahaan dalam era digital, mereka bisa menghemat lahan mereka maupun pengeluaran mereka untuk mendirikan toko secara fisik. Selain itu, kewirausahaan digital juga memberikan dampak positif yang berguna bagi dunia pekerjaan. Salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja yang baru. Dengan digitalisasi kewirausahaan, lapangan kerja baru lebih banyak macamnya, lebih berinovatif macamnya. Lapangan kerja baru yang diciptakan era digital kali ini memberikan berbagai macam pengaruh dalam perkembangan dunia pekerjaan. Seperti halnya contohnya konten kreator maupun penjualan dan e-commerce lainnya yang memberikan pengaruh yang sangat baik dalam dunia pekerjaan. Tentunya akan tercipta dunia pekerjaan yang lebih modern, di mana generasi muda sebagai penerus bangsa yang melek akan teknologi harus ikut andil dalam perkembangan teknologi dunia digital itu sendiri. Selain itu, kewirausahaan digital pastinya akan ada sangkut pautnya dengan hilirisasi digital. Hilirisasi digital mungkin kita masih baru mendengar tentang nama hilirisasi digital. Hilirisasi digital sendiri singkatnya kita tak hanya mengekspor bahan mentah saja ke luar negeri ataupun mancanegara. Kita bisa mengolah produk hilirisasi dari hilirisasi digital itu sendiri dari dalam negeri dijadikan bahan jadi yang nantinya bisa kita ekspor ke luar negeri dalam bentuk bahan jadi yang bermutu dan berkualitas yang nantinya akan memberikan dampak penambahan devisa negara bagi negara kita sendiri. Tentunya hilirisasi digital memberikan berbagai macam pengaruh positif seperti halnya pendongkrakan UMKM yang awalnya mungkin masyarakat ataupun pedagang tradisional yang memiliki usaha tradisional yang awalnya masih kesulitan dalam mencari pembeli, dalam memasarkan produk-produknya. Mereka bisa secara lebih luas memasarkan produknya, tidak hanya di dalam negeri saja, mungkin sampai ke mancanegara. Selain itu, bagi perusahaan, data-data dari hilirisasi digital yang semakin banyak bisa membuat perusahaan dapat mengidentifikasi pola konsumen dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, pemerintah juga tergabung dalam peranan di kewirausahaan di era digital ini. Contohnya, 3 poin yang telah saya dapatkan. Yang pertama adalah pemerintah meningkatkan literasi digital. Kemudian yang kedua pemerintah memberikan bantuan serta pembimbingan atau pelatihan. Dan yang ketiga adalah pemerintah menerapkan kebijakan yang mendukung. Yang pertama adalah pemerintah memiliki peran dalam meningkatkan literasi digital. Pemerintah dapat memastikan individu memiliki kemampuan atau keberagaman dalam berpartisipasi dalam kewirausahaan di era digital ini. Kemudian yang kedua adalah menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai seperti jaringan atau internet dengan cepat dan terjangkau. Artinya pemerintah tidak mau daerah-daerah tertinggal seperti atau masyarakat tertinggal. Jadi semua harus rata memiliki jaringan atau internet dengan cepat dan terjangkau. Kemudian yang ketiga adalah peran mempromosikan akses internet yang luas. Pemerintah memastikan tidak ada daerah yang tinggal seperti di poin kedua. Secara menyeluruh, pemerintah dengan ini memastikan bahwa masyarakat tidak ada yang tertinggal. Kemudian kecepatan dalam internet juga kemajuan teknologi. Kemudian yang poin kedua adalah memberikan bantuan atau modal dan pelatihan kepada masyarakat yang berkewirausahaan di era digital ini seperti disinggung oleh pembicara pertama saya, kita akan mendirikan
sebuah usaha namun kita tidak punya ruko atau kita tidak punya tempat untuk kita berusaha, kita tidak punya modal, pemerintah meminjami kita maupun memberi program seperti KUR kinerja, kemudian kartu prakerja dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan kebijakan yang mendukung seperti regulasi progresif, insentif pajak, kemudian pendidikan dan pelatihan, investasi, infrastruktur digital dan kemitraan publik swasta. Langkah-langkah ini bertujuan agar kewirausahaan digital ini berjalan dengan mulus atau lancar dan kondusif untuk pertumbuhan dan inovasi di masa kedepannya. Pembicaraan tentang kewirausahaan digital memunculkan 3 kunci argumen tentang menyoroti fenomena dalam konteks ekonomi dan kewirausahaan digital. Yang pertama, aksesibilitas dan juga skalabilitas. Kewirausahaan digital memungkinkan bagi para usaha individu ataupun kelompok-kelompok kecil dalam memulai bisnis mereka dengan biaya relatif rendah dan potensi pasar yang sangat luas, seperti halnya melalui platform online seperti web, aplikasi seluler dan juga pasar elektronik. Para pengusaha dapat mencapai audiens dalam jangkauan global tanpa harus menghadapi hambatan geografis atau infrastruktur yang mahal. Kemampuan untuk mengembangkan bisnis secara fleksibel juga meningkatkan karena teknologi memungkinkan otomatisasi, pemrosesan data besar, dan penggunaan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi buatan. Yang kedua ada inovasi dan fleksibilitas. Kewirausahaan digital mendorong inovasi melalui penemuan model bisnis baru, penggunaan teknologi dengan eksperimen yang mengandalkan cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dengan mengandalkan data analisis, para pengusaha dapat mengidentifikasi peluang baru dan merespon perubahan pasar dengan cepat. Selain itu, kewirausahaan digital juga menawarkan fleksibilitas bagi para pengusaha untuk mengatur jadwal mereka sendiri dalam keadaan apapun atau dengan kondisi sebagaimanapun, karena mereka dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi diri mereka sendiri. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Kewirausahaan digital memiliki potensi besar untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan, dengan memberikan akses kepada mereka sebelumnya terpinggirkan dari pasar tradisional. Yang seperti kita tahu bahwa pasar tradisional seperti saat ini tidak seperti yang dulu, yang dimana seperti halnya pada saat bulan Ramadan, pasar tradisional ini cenderung sangat ramai, bahkan memiliki laba begitu banyak. Namun seiring berkembangnya waktu dan perkembangan teknologi, para pasar tradisional ini mengalami penurunan dalam hal laba mereka ataupun dalam pendapatan mereka. Karena apa? Karena kurangnya mereka dalam daya saing terhadap platform-platform online. Selain itu, kewirausahaan digital juga dapat memfasilitasi solusi inovatif untuk masalah sosial dan lingkungan, seperti platform berbagai ekonomi, edukasi kesehatan, ataupun layanan kesehatan digital. Dalam kewirausahaan digital menghadirkan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital. Dengan memanfaatkan teknologi dan kreativitas, para pengusaha digital dapat menciptakan nilai sangat signifikan bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Perkembangan teknologi di era modernisasi sendiri memberikan dampak positif bagi khususnya kewirausahaan digital, seperti halnya memberikan inovasi produk baru, memberikan lapangan kerja baru, memberikan kebijakan baru yang tentunya mendukung bagi para pelaku bisnis maupun konsumen. Jadi kewirausahaan digital itu sendiri tak hanya memberikan dampak positif juga bagi para pembisnis, tentunya konsumen yang akan merasakan dampak positif itu juga dapat merasakan tercipta dampak positif juga dari perkembangan kewirausahaan digital itu sendiri. Sekian dari kami, dari tim Inflasi.